warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu sama aku lagi Randy di channel Randy Alien One. Dan ya, apa kabar kalian semua? Dan semoga kalian masih semangat untuk menjalani minggu ini. Dan by the way, maaf banget karena hari Senin kemarin aku tidak sempat bikin video karena mager. Dan hari ini kita bertemu lagi di hari Jumat. Dan setelah sekian lama berabad-abad aku tidak membaca cerita horor lagi untuk kalian. Dan saatnya sekarang aku akan mulai membaca lagi. Dan by the way, buat kalian yang baru join, selamat datang. Dan buat kalian yang belum join, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalain notifikasinya biar kalian tahu kalau misalnya aku upload video baru. Langsung aja kita masuk ke cerita horor berjudul Sumur Terlarang. Dan langsung aja, let's go. Dan langsung aja kita masuk ke ceritanya berjudul Sumur Terlarang. Cit-cit-cit, bunyi suara burung terdengar merdu menyambut pagiku hari ini, sama seperti yang mereka lakukan 3 hari yang lalu. Ya, sudah 4 hari ini aku berada di desa kelahiranku. Desa yang indah dan asri, di mana para penduduknya masih memegang teguh adat istiadat dan budaya dari para leluhur mereka. Terletak di bawah kaki gunung berapi dan dikelilingi oleh hutan yang luas dan masih sangat hijau. Tanpa listrik dan telepon genggam, desaku ini seakan tak tersentuh oleh modernisasi. Aku lahir dan tumbuh besar di sini. Sampai pada saat aku kelas 4 SD, orang tuaku memutuskan untuk pergi merantau ke kota. Sejak saat itu, baru kali ini aku kembali lagi ke desa untuk mengunjungi keluarga-keluargaku. Hari ini seperti biasa, tak ada kegiatan yang bisa aku lakukan. Pagi harinya, aku hanya habiskan dengan tidur-tiduran saja. Tanpa listrik artinya tidak ada hiburan. Dan tanpa hiburan artinya aku bisa menjadi gila. Berlama-lama di desa ini membuat aku menjadi frustasi. Setelah makan siang selesai, aku memutuskan untuk jalan-jalan sejenak untuk menghilangkan kepenatanku. Aku berjalan ke sana kemari, mengelilingi desa. Banyak tempat yang memiliki kenangan indah bagi aku secara pribadi. Seperti di sini, di tanah lapangan ini, biasanya kami bermain layang-layang, bola, dan lain-lain. Atau pohon mangga yang berada di sudut tanah lapang itu, aku terjatuh dari ketinggian 8 meter saat aku berusaha untuk memanjat pohon mangga itu. Atau rumah tua yang dikatakan berhantu yang terletak tak jauh dari lapangan ini. Aku dulu pernah dikurung oleh teman-temanku yang jahil di dalam situ. Hahaha, aku pun tertawa. Kenangan masa kecilku melintasi pikiranku begitu saja. Tak banyak yang berubah memang sejak saat aku pergi meninggalkan desa ini. Tanah lapangan masih terlihat sama, dengan pohon mangga yang terlihat sedikit lebih besar dan lebih tinggi daripada sebelumnya. Dan rumah tua yang dikatakan oleh orang-orang berhantu itu sudah terlihat lebih baru. Ternyata ada orang yang mau merenovasi rumah tua itu. Kulanjutkan langkah kakiku dan tanpa terasa aku sudah berada di ujung desa. Sudah tidak ada rumah-rumah warga yang berdiri di kiri dan kanan jalan. Digantikan oleh tingginya pohon jati yang ditanam oleh warga-warga desa di sana. Namun di tengah-tengah rindangnya pohon jati itu, ada sebuah sumur tua yang mencuri perhatianku. Letaknya sekitar 10 meter dari tepi kiri jalan. Dan entah kenapa aku berbelok ke kiri untuk pergi melihat ke sumur itu. Airnya terlihat sangat jernih dan menyejukkan. Ku ambil timba. Timba adalah sebutan alat untuk mengambil air di dalam sumur di desa kami. Ku ambil timba yang tergeletak di samping sumur. Dan aku pun mulai mengambil air sumur itu. Ya, ternyata benar, airnya memang sangat sejuk. Aku pun membasuh wajah dengan air ini. Segar. Setelah selesai aku membasuh wajah dengan air sumur itu, aku pun berjalan-jalan untuk melihat keadaan di sekitar situ. Hawa pengap di bawah pohon jati dan sensasi segar yang aku rasakan ketika membasuh muka dengan air sumur itu membuat aku ingin sekali membasuh mukaku kembali dengan air tersebut. Aku pun kembali ke sumur tersebut dan mencoba untuk mengambil air kembali. Tuk, bunyi suara ditepuk dari belakang punggungku dengan keras. Hampir copot rasanya jantungku. Jangan ambil air dari sumur ini.
Ini sumur terlarang. Suara orang yang berada di belakangku sambil terbatuk. Dari nafasnya tercium bau tembakau yang sangat menyengat. Orang tersebut adalah Tete Kambei. Seseorang yang dituakan di desa kami, maksudnya kayak sesepuh atau tetua di pedesaan gitu. Konon katanya Tete Kambei ini adalah seorang dukun yang mempunyai ilmu putih atau ilmu yang digunakan untuk dalam hal kebaikan. Tete Kambei pun menjelaskan kepadaku kenapa air tersebut tidak boleh diambil. Setelah mendapat penjelasan dari Tete Kambei, kami pun bercerita tentang hal-hal yang lainnya. Seperti pekerjaan papa dan mamaku di kota, suasana kota yang seperti apa, perkembangan desa ini, dan lain-lain. Ternyata Tete Kambei itu orangnya asik dan bagus diajak ngobrol. Tak seperti di pikiranku yang mengira bahwa Tete Kambei adalah orang yang dingin. Satu-satunya hal yang mengganggu dan membuatku tidak nyaman berada di dekatnya adalah suara batuk dari Tete Kambei yang akan diikuti bau tembakau yang begitu kuat yang keluar dari dalam paru-parunya yang tua. Aku pun menasihati Tete Kambei untuk menguranginya merokok. Tak terasa kami bercerita kira-kira sampai pukul 3 sore. Tete Kambei pun pamit untuk melanjutkan pekerjaannya di kebun yang letaknya tak terlalu jauh dari sumur tersebut. Oh iya, kata Tete Kambei, alasan kenapa air sumur ini tidak boleh diambil karena siapapun yang mengambil air ini untuk mandi dan cuci muka, maka orang itu dapat melihat hantu. Sedangkan jika airnya digunakan untuk minum atau memasak, orang yang memakan makanan tersebut akan jatuh sakit dan mati. Cerita yang sangat menakutkan. Dan sialnya, aku tidak menceritakan kepada Tete Kambei yang mana aku telah mencuci muka di sumur itu. Well, meskipun aku sendiri sudah tidak percaya dengan hal-hal mistis seperti itu, alasan lainnya adalah aku takut Tete Kambei akan memarahiku. Sekarang sudah pukul 20.00, artinya sudah jam 8 malam. Dan tidak ada lagi aktivitas di desa ini. Rasanya desa ini sudah seperti desa yang ditinggalkan oleh penghuninya. Aku sendiri sudah tidur-tiduran di kamar sambil memikirkan perkataan Tete Kambei siang tadi. Kak Tommy, terdengar suara neneng sepupuku memanggilku. Ya, ada apa, tanyaku. Temenin aku dong, aku mau nganterin uang ke rumah nenek yang disuruh oleh mama. Terdengar nada neneng sedikit memohon. Oke, kataku. Tak berapa lama kemudian, aku dan neneng sudah berada di tengah perjalanan menuju rumah nenek. Rumah nenek kami sendiri tak berada begitu jauh dari rumah berhantu yang aku ceritakan tadi siang. Entah kenapa aku teringat perkataan Tete Kambei siang tadi. Orang yang mandi dan mencuci muka dengan air sumur di kebun jati akan bisa melihat hantu. Aku mencoba melupakan kejadian tadi siang. Namun tetap saja terbayang-bayang di kepala hingga akhirnya kepalaku memilih untuk percaya kepada perkataan Tete Kambei. Dari jauh aku melirik ke arah rumah berhantu itu. Dan benar, terlihat sosok bayangan hitam hilir mudik. Aku nggak tahu apa itu hilir mudik. Intinya begitu tulisannya. Hilir mudik di dalam rumah berhantu itu. Apakah aku sedang melihat hantu? Terlihat bayangan hitam itu keluar dari dalam rumah berhantu tersebut. Kini bayangan hitam tersebut berjalan ke arah jalan sambil menatap kami berdua. Aku pun mempercepat langkahku. Bayangan itu pun mempercepat langkahnya seakan-akan ingin menyambut kami. Aku pun mulai gelisah. Pikiranku pun berkecamuk membayangkan apa yang akan dilakukan oleh bayangan yang aku anggap hantu tersebut. Sialan, aku langsung saja memutar arah dan menarik tangan neneng kembali pulang. Dengan gerak-geriku yang aneh, neneng pun merasa heran dan dia pun bertanya kepadaku. Kak Tommy, kenapa sih? Mau kemana kita? Kata neneng sepupuku. Aku mau pulang, tadi aku lihat hantu, kataku. Neneng pun menjawab kembali, hantu yang mana? Itu loh yang keluar dari dalam rumah berhantu tadi. Hantu apaan? Itu kan pemilik rumah. Aku juga lihat tadi. Jadi gini, bla bla bla, aku menjelaskan kepada nenek mengenai pengalamanku siang tadi tentang sumur terlarang di ujung desa.
Dan entah kenapa aku jadi paranoid. Rasanya belum selesai aku berbicara, tiba-tiba Neneng memotong perkataanku. Neneng pun menjawab lagi, aku tahu cerita tentang sumur terlarang itu. Tapi Tete Kambe kan sudah lama meninggal. Sontak suasana pun menjadi lebih mencekam 1000 kali lipat di dalam tubuhku. Tubuhku pun mematung, terdiam, dan tercium bau tembakau yang begitu kuat. Uhuk, uhuk, uhuk. Terdengar suara batuk seperti yang aku dengar tadi siang di dekat sumur, yaitu suara batuknya Tete Kambe. Dan ya segitu dulu video dari aku. Dan by the way, itu ceritanya sangat membagongkan dan endingnya itu sangat aku pikir itu hantunya itu si nenengnya itu ya, tapi ternyata malah Tete Kambe yang hantu. Aku nggak nyangka banget. Dan aku pikir juga hantunya itu ada dua, yang neneng sama yang di rumah bayangan hitam itu, yang di rumah hantunya. Tapi ternyata malah Tete Kambe-nya. Sangat plot twist sekali, ending yang membagongkan. Dan buat kalian yang suka videonya, kalau mau aku bacain cerita horor lagi lain kali, tinggal aja komen di kolom komentar. Dan buat kalian yang suka videonya, jangan lupa klik like-nya, subscribe, dan nyalain notifikasinya biar kalian tahu kalau misalnya aku upload video baru. Dan see you next time. Bye bye.